Yang saya sukai lagi bisa ngeprint lewat HP loh guys. Tapi lewat aplikasi, ada aplikasi tersendiri yang menghubungkan antara HP dengan mesin fotokopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Estetika Fotokopi. Untuk konten kali ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi informasi kepada kalian bagaimana kita memilih mesin fotokopi dan apa saja yang harus kita perlukan untuk membeli mesin fotokopi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe ya guys, supaya channel ini selalu upload video setiap harinya dan selalu berbagi informasi kepada kalian. Rata-rata memang bagi pemula dalam memilih atau membeli mesin fotokopi pastinya bingung. Ketika kita membeli mesin fotokopi dengan harga yang mahal, takutnya kita merasa kita ketipu atau bagaimana. Begitu sebaliknya, ketika kita membeli dengan harga yang murah, takutnya itu barang murahan atau takutnya ketika saat mencetak yang kita kerjakan mengalami banyak permasalahan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dalam memilih atau membeli mesin fotokopi. Yang pertama adalah teknisi mesin fotokopi. Jika kalian membeli mesin fotokopi secara online, otomatis kalian akan kebingungan ketika mesin fotokopi mengalami trouble. Bagaimana kita menservisnya? Bagaimana kita akan mengganti spare part mesin fotokopi itu? Oleh karena itu, sebaiknya kalian membeli mesin fotokopi langsung ke outlet yang berada di sekitar kalian. Emang harga online lebih murah daripada harga outlet yang ada di sekitar kalian. Tetapi outlet yang ada di sekitar kalian itu biasanya menyediakan atau udah ada teknisi mesin fotokopi ketika mesin-mesin fotokopi kalian mengalami trouble. Dari pengalaman saya, ketika saya membeli mesin fotokopi tipe Canon Era, langsung saya dikasih, "Mas, ini nomor teknisnya ya. Apabila nanti ada kerusakan atau apa, langsung hubungi ke teknis aja." Enaknya gitu. Emang harganya lebih mahal sih daripada toko online, cuman kita udah enak ketika ada kerusakan atau apa, langsung kita menghubungi teknisi yang telah disediakan. Setelah kita mengetahui teknisi, yang kedua adalah budget kalian. Ketika budget kalian itu hanya bisa untuk membeli tipe mesin yang hasil cetaknya 1 menit 40 kertas, ya dibelikan saja, berjalan seadanya dulu. Jangan memaksakan uang kalian hanya mampu untuk bisa membeli mesin yang tipenya hasil cetaknya sekitar 40 per menit. Jangan memaksakan yang hasil cetaknya sekitar 60 sampai 75 per menit. Ya, berjalan seadanya dulu. Selanjutnya, yang ketiga adalah ketika kalian membeli mesin fotokopi, ajaklah kerabat atau saudara atau teman yang mengetahui tentang dunia mesin fotokopi. Kenapa harus mengajak teman atau saudara? Ini untuk antisipasi apabila kita membeli nanti tidak ketipu guys. Ketika kita sudah transaksi, barang sudah dikirim, terus kita udah buka toko, ketika dalam beroperasi mengalami kerusakan dalam jangka yang maksudnya udah 2 minggu langsung rusak, itu kan yang rugi kan kita sendiri kalau kita
membeli dengan membeli yang tidak tahu keadaan mesinnya. Lah, fungsinya di situ kita mengajak atau mengajak teman atau kerabat yang tahu tentang dunia mesin fotokopi. Oke. Setelah itu yang keempat adalah merek mesin fotokopi. Lah, beraneka ragamnya mesin fotokopi dan beraneka ragamnya tipe-tipe mesin fotokopi. Untuk kalian, jika modal ada, budget Anda ada untuk membeli yang tipe besar, rekon dari saya, belilah yang keluaran baru untuk saat ini, yaitu Canon IRA 6075 juga gak apa-apa, 6275 juga gak apa-apa. Itu fiturnya bagus, fasilitasnya juga bagus. Sedikit bocoran bagi kalian, untuk tipe IRA 6075 sama 6275 itu bisa langsung print lewat komputer, scan-nya udah warna, hasil cetaknya sekitar 60-75 per menit. Yang saya sukai lagi, bisa ngeprint lewat HP loh guys, tapi lewat aplikasi. Ada aplikasi tersendiri yang menghubungkan antara HP dengan mesin fotokopi. Itu yang bikin saya suka di situ. Selain itu ADF-nya juga suka banget saya. Buat kerja pun cepat, bisa mengejar waktu juga. Selain tipe itu yang besar, ada juga sih yang tipe Canon IR 5000, IR 5500, 5050. Cuman di situ hasil cetaknya sekitar 55 per menit dan scan-nya masih belum warna. Ya, harganya untuk harga yang Canon IRA ketika saya membeli tahun 2018 itu sekitar 31. Lah, kemarin saya itu dapat bocoran dari teknisi saya. Katanya barang yang di bea cukai, utamanya mesin fotokopi, itu udah keluar semua. Jadi harga mesin fotokopi Canon IRA sekarang turun gratis guys, sekitar 27 sampai 28 juta. 2 tahun aja selisihnya udah berapa itu, bisa dihitung sendiri kan. Yang Canon IR 5000 atau 5050 itu sekitar 25 jutaan. Menurut saya hanya selisih segitu, lebih baik beli yang Canon IRA. Pokoknya tidak mengecewakan lah. Nanti kalau ada waktu saya akan memberikan review sedikit. Oh iya, buat kalian ketika membeli mesin fotokopi, diusahakan yang impor ya guys. Bukannya kita tidak suka produk dalam negeri, soalnya gini, kebanyakan yang produk dalam negeri itu spare part-nya sulit dicari, sedangkan produk yang dari impor itu kebanyakan barang bekas. Cuman mesin fotokopi yang di luar negeri itu masa berlakunya habis, selalu diambil oleh orang Indonesia dengan keadaan yang masih bagus, ya sekitar 90% lah masih layak pakai. Jadi lebih baik yang impor. Lokal pun ya sebenarnya yang saya nggak suka ya kata teman-teman sih, ya itulah, banyak rewelnya juga. Oke, selanjutnya itu yang tipe yang besar. Untuk yang tipe yang kecil itu ada juga Canon IR 3300, Canon IRA 4045. Cuman saya dulu kenapa nggak beli yang kecil, karena dari pengalaman teman saya tidak mau menyebutkan merek apa, tipe apa, ketika mencetak banyak atau
melebihi kapasitas sedikit aja itu sering rewel. Ya entah apanya lah, ganti drum atau apa. Terus yang selain kelemahannya itu, selain juga katanya kalau buat fotokopi kertas buffalo itu pemanasnya kurang bisa melekat. Ya kalau dicolek-colek sama tangan, tonernya masih bisa kehapus. Ya semuanya itu ada kekurangan dan juga ada kelebihan tersendiri. Saya kira itu cukup bagi kalian yang ingin membeli mesin fotokopi. Perhatikan langkah-langkah tersebut, jangan sampai tergiur dengan harga online yang begitu murah, tapi ketika ada kerusakan tapi nggak ada tanggung jawab. Lebih baik selisih sedikit, kita pergi ke outlet yang terdekat dengan kita, namun barang terjamin, ada garansi, udah ada tukang servisnya juga. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys, supaya channel ini selalu berkembang, selalu berbagi informasi, dan selalu upload video kepada kalian.